Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Warsa Channel yang berbahagia. Kali ini mari kita sharing sesuatu yang sangat penting, mendudukkan persoalan, menempatkan sesuatu pada porsinya supaya tidak menjadikan gagal paham dan menjadikan misleading. Baru-baru ini kita menyimak berita putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang pelanggaran etik bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU dalam hal ini adalah ketua dan para anggota-anggotanya. Kita tergelitik untuk menelisik lebih jauh apa substansi dan makna yang disimpulkan oleh DKPP yang dikategorikan sebagai pelanggaran etik. Saudara pemirsa yang terhormat, kalau kita melihat keputusan Majelis Kehormatan MK tentang pelanggaran etik bagi Ketua MK dan anggota-anggotanya, maka ini dua hal yang jauh berbeda antara langit dan bumi. MK sudah tepat sekali mengkategorikan pelanggaran Hakim MK, Ketua MK, sebagai pelanggaran etik karena memang betul-betul pelanggaran fundamental, substansial, pelanggaran etika moral dalam rangka membuat keputusan tentang aduan syarat-syarat capres dan cawapres. Di sana ditemukan konflik of interest dan upaya-upaya petualangan di luar prosedur-prosedur standar seorang hakim dalam memutuskan perkara. Nah, ini dalam putusan DKPP bagi KPU adalah hal-hal teknis administratif semata. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berkewajiban serta-merta menjalankan putusan MK yang bersifat final binding telah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan DPR dalam rangka penyesuaian perubahan PKPU, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder, tentunya adalah para ketua umum partai, dan secara teknis internal yang melakukan perubahan keputusan KPU sendiri tentang syarat-syarat capres dan cawapres. Dengan demikian, semata-mata yang dilaksanakan KPU adalah pekerjaan teknis belaka atau yang sudah given, sesuatu yang sudah given, sudah seharusnya dilaksanakan. Dan apa yang terjadi? Kemudian yang temukan adalah adanya tanggal-tanggal yang tidak sinkron. Dan demikian kita semua tetap menyayangkan suatu hal yang blunder dan gagal paham. Hal-hal teknis administratif kemudian dimasukkan, dikemas sebagai pelanggaran etik, meniru atau ikut-ikutan dan latah dengan apa yang diputuskan oleh MK yang sungguhnya adalah persoalan fundamental dan substansial dan telah menimbulkan dampak yang tidak sederhana. Jangankan orang-orang awam seperti kita semua, sedangkan mereka-mereka yang orang-orang melek pendidikan, adik-adik mahasiswa pun mungkin tanpa mengkaji lebih detail sudah membuat bayangan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, pelanggaran etik yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu ini seakan-akan cacat karena apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPU. Sungguh kasihan Pak Hashim Asy'ari dan sahabat-sahabatnya di sana yang telah bekerja sesuai dengan teknis administratif yang ada dalam waktu yang terbatas, kemudian harus digolongkan pelanggaran etik. Memang ada pelanggaran,
Betul, tapi itu pelanggaran administratif teknis yang bukan masuk golongan kelompok etik dan moral yang jauh agung di atas hukum itu sendiri. Mari kita lanjutkan pembahasan ini lebih detail. Selamat menyaksikan. Kali ini Wasatya Channel akan menyajikan diskusi tentang perbedaan putusan etik MK-MK dengan putusan etik DKPP. Mengapa hal ini perlu diangkat dalam diskusi Wasatya Channel? Karena bagi masyarakat awam yang tidak khusus mempelajari, mengenali perbedaan dua substansi putusan ini, akan terbawa ke sana kemari oleh pendapat para ahli hukum yang seolah-olah memberikan gambaran atau harapan bahwa dengan putusan DKPP ini makin menguatkan untuk celah membatalkan pencalonan capres-cawapres yang telah berjalan selama ini. Sungguh mereka-mereka para ahli hukum ini dengan beberapa kepentingan yang melekat pada pribadinya tidak bisa dipungkiri saat ditanya oleh para insan media apakah ada celah dengan DKPP memutuskan sanksi etik bagi para penyelenggara di KPU untuk membatalkan pencalonan capres-cawapres, maka jawabannya muter-muter ke sana kemari yang sebenarnya jawabannya bisa lugas dan tegas, tidak dipelintir-pelintir. Berawal dari putusan MK nomor 90 garis miring PU garis miring 21 garis miring 2023 tanggal 21 bulan September 2023 telah terjadi perubahan terhadap syarat-syarat capres dan cawapres. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa putusan MK bersifat final and binding, final dan mengikat, tidak bisa diadukan untuk ke mahkamah lebih tinggi dan tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Nah, pasca lahirnya putusan tersebut, maka telah terjadi pengaduan-pengaduan kepada MK bahwa proses-proses pengambilan keputusan dalam perubahan syarat capres-capres tersebut mengandung cacat etik. Ada konflik of interest dari hakim Mahkamah Konstitusi, ada petualangan politik transaksi-transaksi antara hakim MK dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang diuntungkan dari putusan tersebut. Nah, demikian seriusnya substansi dari apa yang dilakukan oleh hakim MK, maka substansi pelanggaran hakim MK begitu serius sekali menyangkut wibawa Mahkamah Konstitusi yang agung, yang dimuliakan bersama. Oleh karena itu, dibentuklah MK-MK dan singkatnya MK-MK menemukan apa yang diduga di depan tersebut, yaitu pelanggaran etik serius oleh Ketua MK dan para hakim-hakim anggotanya, dan ujungnya melahirkan keputusan MK-MK, di mana salah satu poinnya adalah memberikan sanksi kepada Ketua MK, yaitu pencopotan dari jabatan, dan sanksi lain kepada hakim anggota sesuai dengan derajat kesalahan etika dan moral masing-masing. Jelas bahwa produk dari putusan MK nomor 90 tetap sah secara hukum, berlaku dan dipedomani untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini.
perlu digarisbawahi secara tebal. Kita semua harus memahami bahwa sifat putusan MK adalah final dan binding. Jadi putusan MK tentang perubahan syarat Capres-Cawapres tahun 2024, yaitu putusan nomor 90, adalah final dan mengikat. Oleh karena itu, bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pihak terkait, pemerintah, DPR maupun partai politik adalah wajib menjalankan isi putusan tersebut. KPU sebagai lembaga teknis yang akan melaksanakan putusan MK tersebut memiliki kewajiban dalam waktu terbatas. Satu, berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk perubahan PKPU. Yang kedua adalah tentu berkoordinasi dengan stakeholder, yaitu partai politik. Yang ketiga adalah secara internal mengubah peraturan teknis dari KPU sendiri. Nah, dengan dibatasi oleh waktu, yaitu putusan MK tanggal 21 September 2023, sedangkan masa pendaftaran paslon adalah tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023, maka KPU wajib menyelesaikan semua hal teknis yaitu perubahan PKPU, perubahan aturan teknis KPU, dan koordinasi dengan stakeholder. Kemudian setelah semua terlaksana, ada laporan-laporan pengaduan bahwa urutan-urutan tanggal-tanggal dari terbitnya PKPU, terbitnya peraturan KPU, urutan menyurati stakeholder, para pemimpin partai, menyurati DPR dan pemerintah, ada yang tidak logis, tidak urut secara hierarkikal. Nah, kita pahami lagi bahwa apa yang KPU laksanakan adalah semata-mata pekerjaan teknis dan tidak ada ruang untuk berakrobat, mengubah sana sini, sama sekali tidak. Hanya technical menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Urutan teknis inilah yang menjadi temuan dari DKPP untuk memutus sanksi etik bagi KPU. Kita harus tidak gagal paham bahwa apa yang diberikan judul dengan pelanggaran etik oleh DKPP adalah hanya semata-mata teknis-teknis, kerjaan teknis. Mari kita pahami bersama bahwa apa yang dikatakan pelanggaran etik oleh DKPP adalah semata-mata karena faktor teknikal, bukan faktor substansial, bukan faktor petualangan politik, dan karena transaksi kepentingan atau konflik of interest. Beda jauh dengan apa yang diputuskan pelanggaran etik oleh MK-MK. Dan demikian mestinya para pakar yang ditanya oleh masyarakat, oleh insan media harus mendudukkan persoalan secara proporsional, tidak menjawab dengan memberi peluang seolah-olah putusan DKPP membuka peluang untuk pembatalan pencalonan capres dan cawapres. Sama-sama judulnya pelanggaran etik antara putusan MK-MK dengan putusan DKPP, tapi jauh substansinya. Pelanggaran etik oleh MK adalah persoalan substansi fundamental dan persoalan transaksi-transaksi kepentingan menyangkut konflik of interest. Sedangkan pelanggaran etik yang diputuskan oleh DKPP adalah semata-matanya urusan teknikal. Dengan demikian, secara substansi sama sekali tidak berpengaruh kepada legalitas dan keabsahan putusan MK nomor 90 tentang Capres dan Cawapres yang sudah dilaksanakan sampai hari ini dan tinggal menunggu pelaksanaan pemilu beberapa hari yang akan datang. Demikian kiranya kita harus berpikiran jernih, tidak terombang-ambing oleh mereka-mereka yang
punya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga menafsirkan hal yang jelas, yang ceto welo-welo dengan diputar-putar hanya untuk hanya untuk menambah suasana yang tidak kondusif. Demikian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.